Bab 2. Aku terus meronta selama dibawa naik. Ini pertama kalinya aku berbuat begitu, dan ini semakin memperkuat pendapat Bessie dan Miss Abbott yang memang sudah buruk mengenai diriku. Kenyataannya pada saat itu aku seperti setengah gila atau berada di luar diriku kalau menggunakan istilah orang Prancis. Aku sadar bahwa pemberontakan sesaat saja sudah membuatku dijatuhi hukuman berlebihan, dan seperti budak pemberontak manapun, di tengah keputusasaanku, aku bertekad untuk melawan sekuat mungkin. Pegangi tangannya, Miss Abbott. Dia seperti kucing mengamuk. Memalukan, sungguh memalukan, seru pelayan itu. Tingkahmu sungguh buruk, Miss Eyre. Berani memukul tuan muda, putra orang tua asuhmu, tuan mudamu. Tuan muda? Kenapa dia tuan mudaku? Memangnya aku ini pelayan? Tidak, kau lebih rendah daripada pelayan, karena kau tidak bekerja apa-apa untuk bisa hidup di sini. Sana, duduklah dan renungkan kesalahanmu. Pada saat ini mereka sudah membawaku masuk ke kamar yang disebut Mrs. Reed tadi dan memaksaku duduk di bangku. Secara naluriah, aku mencoba meloncat berdiri seperti begas. Mereka langsung menahanku dengan kedua tangan mereka. Kalau kau tidak bisa duduk diam, kau harus diikat, ujar Bessie. Miss Abbott, pinjami aku pengikat kaos kakimu. Punyaku sebentar lagi akan putus dibuatnya. Miss Abbott berbalik untuk melepaskan pengikat itu dari salah satu kakinya yang gemuk. Melihat mereka bersiap mengikatku dan sadar bahwa ini akan membuat situasiku lebih hina lagi, perlawananku pun agak mereda. Jangan dilepaskan, seruku. Jangan dilepaskan, seruku. Aku tidak akan bergerak. Untuk membuktikan ini, aku pun mencengkram tempat dudukku dengan kedua tanganku. Jangan sampai kau bergerak, ujar Bessie. Setelah memastikan aku benar-benar sudah tenang, dia pun melepaskan cengkramannya. Kemudian dia dan Miss Abbott berdiri dengan tangan terlipat, memandangi wajahku dengan suram dan tidak yakin, seperti meragukan kewarasanku. Dia tidak pernah berbuat seperti ini sebelumnya, akhirnya Bessie berkata sambil menghadap Abigail. Tapi sejak dulu sifat kasar itu sudah ada di dalam dirinya. Begitu jawab Miss Abbott. Aku sudah sering memberitahu Nyonya pendapatku tentang anak ini. Dan Nyonya setuju denganku. Dia makhluk kecil yang culas. Aku tak pernah melihat gadis seusianya yang begitu tertutup. Bessie tidak menjawab, tapi sebentar saja dia sudah berbicara padaku. Kau sebaiknya tahu, Miss, bahwa kau berhutang budi pada Mrs. Reed. Dia memungutmu. Kalau dia sampai mengusirmu, kau harus pergi ke rumah penampungan orang miskin. Aku tidak punya tanggapan untuk perkataan ini. Ini bukan pertama kalinya aku mendengarnya. Kenangan pertamaku akan hidup ini mencakup sindiran mengenai hal yang sama. Teguran akan ketergantunganku ini telah menjadi semacam nyanyian samar di telingaku. Amat menyakitkan dan nindas, tetapi tidak sepenuhnya terdengar jelas. Miss Abbott ikut menambahkan, dan kau sebaiknya tidak menganggap dirimu setara dengan kedua Miss Reed dan Master Reed. Hanya karena Nyonya berbaik hati membiarkanmu dibesarkan bersama mereka. Mereka akan memiliki banyak uang kalau sudah dewasa nanti.
sedangkan kau tidak akan punya apa-apa. Sudah sepatutnya kau rendah hati dan mencoba bersikap baik pada mereka. Yang kami sampaikan kepadamu ini untuk kebaikanmu sendiri, tambah Besi, dengan nada tidak terlalu galak. Kau harus berusaha membuat dirimu berguna dan ramah, sehingga mungkin kau bisa menganggap tempat ini rumahmu. Tapi kalau kau suka marah dan kurang ajar, Nyonya akan mengusirmu, aku yakin itu. Lagi pula, ujar Miss Abbott, Tuhan pasti akan menghukumnya. Dia mungkin akan menewaskannya di tengah-tengah amukannya. Dan kalau begitu, mau kemana dia? Ayo Bessie, kita tinggalkan dia. Untunglah aku bukan dia sekarang ini. Berdoalah Miss Eyre. Waktu kau sendirian nanti, sebab kalau kau tidak bertobat, sesuatu yang buruk mungkin akan turun dari cerobong asap untuk membawamu pergi. Mereka pun keluar, menutup pintu dan menguncinya. Kamar merah itu sebuah ruangan berbentuk bujur sangkar yang jarang sekali dipakai tidur. Malah aku rasa tidak pernah. Kecuali kalau kebetulan Gateshead Hall kedatangan begitu banyak tamu sehingga kami terpaksa menggunakan setiap kamar yang ada. Tetapi ini salah satu kamar yang paling besar dan paling megah di rumah ini, sebuah tempat tidur yang ditopang pilar-pilar raksasa dari kayu mahoni, digantungi tirai-tirai, mencuat seperti meja ibadah di tengah-tengah, dua jendela besar yang tirainya selalu ditutup, separuh diselimuti kain berbahan sama yang tersampir berjuntaian, karpet berwarna merah, meja di kaki tempat tidur ditutupi kain merah, tembok-tembok berwarna kelabu dengan semburat merah muda, lemari pakaian, meja rias, dan kursi-kursi dari kayu mahoni tua yang dipoles warna gelap. Dari tengah warna-warna gelap ini menjulang tinggi dan bersinar putih terang tumbukan kasur dan bantal tempat tidur, ditutupi spray bergaya Marseille berwarna seputih salju. Tidak kalah mencolok adalah sebuah kursi malas dengan bantalan empuk di dekat kepala tempat tidur, juga berwarna putih dengan sandaran kaki di tempat tidur. Juga berwarna putih dengan sandaran kaki di depannya. Menurutku kursi malas itu tampak seperti singgasana pucat. Kamar itu terasa dingin karena jarang dinyalakan api di dalamnya. Sunyi karena jauh dari kamar anak-anak dan dapur. Suram karena semua tahu kamar ini jarang dimasuki. Hanya pelayan rumah yang masuk ke sini setiap hari Sabtu untuk mengelap cermin-cermin dan perabotan, membersihkannya dari debu sunyi yang sudah seminggu menumpuk. Mrs. Reed sendiri sesekali masuk meski amat jarang untuk memeriksa isi sebuah laci rahasia di dalam lemari pakaian, di mana tersimpan bermacam-macam perkamen, kotak perhiasannya, dan patung kecil almarhum suaminya. Dan dalam kata-kata terakhir inilah, setelah rahasia kamar merah itu, mantra yang menjaga kesunyiannya sekalipun penampilannya begitu megah. Mr. Reed sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Di dalam kamar inilah dia menghembuskan napas terakhirnya. Di sini dia disemayamkan. Dari sini peti matinya dipikul oleh orang-orang pengurus jenazah.
Dan sejak hari itu, suasana keramat yang murung melingkupi kamar ini sehingga jarang diusik. Tempat dudukku di mana Besi dan Besarbot keji tadi meninggalkanku terpaku adalah kursi rendah tanpa sandaran yang terletak di dekat konstruksi perapian dan marmer. Di sebelah kananku berdiri lemari pakaian yang tinggi dan berwarna gelap, dengan pantulan-pantulan redup yang pecah menghiasi gilap panel-panelnya. Di sebelah kiriku ada jendela-jendela terselubung. Sebuah cermin besar di antaranya memantulkan kemegahan hampa tempat tidur dan kamar itu. Aku tidak begitu yakin apakah mereka mengunci pintu tadi. Begitu aku berani bergerak, aku bangkit dan mencoba membuka pintu. Sayang, ya, tak ada penjara yang lebih nyaman daripada tempat ini sekarang. Aku pun kembali dan harus melewati cermin itu. Pandanganku terkesima tak sengaja menjelajahi kedalaman yang disingkapkannya. Segala sesuatu tampak lebih hampa. Segala sesuatu tampak lebih dingin dan lebih gelap dalam pemandangan di dunia bayangan hampa itu daripada kenyataannya. Dan sesosok kecil yang aneh menatapku dari sana dengan wajah dan tangan putih yang bercaki kesuraman, serta mata yang berkilau menyinarkan kesan seperti roh. Serta mata yang berkilau menyinarkan ketakutan yang bergerak sementara segalanya diam, menimbulkan kesan seperti roh sungguhan. Di mataku sosok itu tampak seperti hantu kecil, setengah peri, setengah jin, yang menurut kisah-kisah malam Besi muncul dari lembah-lembah sunyi yang dirambati tanaman di padang rumput, dan muncul di depan mata orang-orang yang berjalan malam-malam. Aku kembali ke kursiku. Tahayul menemaniku saat itu, tapi masih belum sepenuhnya menguasaiku. Darahku masih hangat. Perasaan seorang budak memberontak masih menyolotku dengan semangatnya yang pahit. Aku harus menahan deru kencang ingatan akan peristiwa tadi sebelum menciut kembali kenyataan saat ini yang menyedihkan. Segala kekerasan John Reed yang bengis, segala ketidakpedulian adik-adiknya yang angkuh, kebencian ibunya, ketidakadilan para pelayan muncul dalam pikiranku yang resah seperti endapan hitam dalam sumur yang keruh. Kenapa aku selalu menderita, selalu ditindas, selalu dituduh, dan selalu dihukum? Kenapa aku tak pernah menyenangkan orang? Kenapa tak ada gunanya berusaha memenangkan rasa suka seseorang? Eliza, yang keras kepala dan egois, dihormati. Georgiana, yang manja dan pemarah, judes dan ketus, suka mencari-cari kesalahan dan kurang ajar, selalu dituruti kemauannya. Cantikannya, pipinya yang merah muda, dan rambut ikalnya yang keemasan seakan membawa kegembiraan bagi siapapun yang menatapnya, dan memberikan maaf baginya untuk kesalahan apapun yang mungkin diperbuatnya. Tak ada yang berani melawannya, apalagi menghukum John. Meskipun dia melintir leher burung merpati, membunuh ayam hutan kecil, melepaskan anjing agar menyerang domba-domba, memetik habis buah-buah dari pohon anggur di rumah kaca, dan mematahkan kuncup bunga dari tanaman-tanaman paling berharga di rumah kaca. Dia juga memanggil ibunya Non. Kadang-kadang dia membenci ibunya karena kulitnya yang gelap seperti kulitnya sendiri. Dengan terang-terangan dia menentang keinginan ibunya, dan tidak jarang dia menyopek dan merusak pakaian sutra ibunya, tapi masih saja dipanggil anakku sayang. Aku tidak berani melakukan kesalahan apapun. Aku berusaha menunaikan setiap tugasku,
Tapi tetap saja aku disebut nakal dan menjengkelkan, meracuk dan licik dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam. Kepalaku masih terasa sakit dan berdarah karena dipukul dan jatuh tadi. Tak ada yang menegur John karena memukulku dengan begitu kejam. Dan begitu aku melawannya untuk mencegah kekerasan tanpa alasan lagi, malah aku yang menanggung celaan kini. Tidak adil, tidak adil, kata-kataku yang dibangkitkan oleh dorongan menyakitkan ini sehingga mencapai kekuatan yang terlalu cepat memuncak. Meskipun hanya sementara, sedangkan tekad yang sama tergeraknya memunculkan cara aneh untuk memperoleh pelarian dari penderitaan yang tak tertanggungkan. Seperti melarikan diri, atau kalau ini tak bisa dilakukan, tidak pernah lagi makan atau minum dan membiarkan diriku mati. Betapa gentarnya jiwaku pada siang yang suram itu. Betapa segenap otakku kalut dan segenap hatiku memberontak. Tapi perang jiwa ini dilancarkan dalam kegelapan yang begitu pekat dan kebodohan yang begitu dungu. Aku tak bisa menjawab pertanyaan yang tiada henti dalam hatiku. Kenapa aku begini menderita? Kini setelah aku tak mengatakan berapa tahun berlalu, aku melihatnya dengan jelas. Aku merupakan gangguan di Cat's Head Hall. Aku tidak seperti siapa-siapa di situ. Aku tidak punya kesamaan sedikit pun dengan Mrs. Reed dan anak-anaknya atau para bawahan pilihannya. Malah kalau mereka tidak menyayangiku, begitu pula aku tidak menyayangi mereka. Mereka tidak berkewajiban mengasihi makhluk yang tak bisa bersimpati dengan satupun di antara mereka. Anak yang lain daripada yang lain, yang berlawanan dengan mereka dari segi temperamen, kemampuan, dan sifat. Anak yang tidak berguna, tak bisa memenuhi minat mereka, atau menambah kesenangan mereka. Anak yang menyebalkan, yang memupuk benih-benih kemarahan atas perlakuan mereka, dan merendahkan penilaian mereka. Aku tahu bahwa seandainya aku ini periang, cerdas, ceroboh, cerewet, cantik, dan lincah, meskipun tetap bergantung pada mereka karena tidak punya apa-apa dan tidak punya teman, Mrs. Reed pasti lebih bersedia menanggung keberadaanku dengan tenang. Anak-anaknya pasti lebih bisa beramah tamah kepadaku sebagai kawan mereka. Para pelayan pasti tidak begitu terdorong menjadikanku kambing hitam di kamar anak-anak. Terang hari mulai meninggalkan kamar merah, sudah lewat pukul 4. Dan siang yang berawan mulai beralih menuju senja temaram. Aku mendengar hujan masih terus mendera jendela tangga, dan angin melolong di deretan pepohonan di belakang lorong. Perlahan-lahan aku menjadi dingin seperti batu, lalu keberanianku runtuh. Suasana hatiku yang biasa, yaitu malu, ragu akan diri sendiri, kesedihan penuh putus asa, jatuh seperti air becek yang memadamkan bara api dari amarahku yang makin redup. Semua berkata aku jahat, dan mungkin aku memang jahat. Apa saja yang kupikirkan tadi selain merencanakan untuk mati kelaparan, itu sudah pasti kejahatan. Dan pantaskah aku mati? Atau apakah ruang bawah tanah di bawah mimbar gereja Cat's Head adalah tempat tujuan yang menarik? Aku pernah diberitahu bahwa Mr. Reed dimakamkan dalam ruang bawah tanah semacam itu. Karena pemikiran ini membuatku teringat akan dirinya. Aku pun memikirkan orang itu dengan rasa ngeri makin membunuh. Aku tak bisa mengingat Mr. Reed, tetapi aku tahu dia pamanku sendiri, saudara lelaki ibuku. Aku tahu dia memungutku dan mengajakku tinggal di rumahnya setelah aku menjadi yatim piatu ketika masih sangat kecil. Dan pada saat-saat terakhirnya dia meminta Mrs. Reed berjanji untuk membesarkan dan memeliharaku seperti anaknya sendiri.
Mrs. Reed mungkin merasa sudah memenuhi janji ini, dan aku rasa memang sudah, sejauh yang sanggup dilakukan orang dengan sifat demikian. Tapi bagaimana dia bisa sungguh-sungguh menyukai seorang pengganggu yang tidak ada hubungan darah dengannya, dan tidak memiliki ikatan apapun dengan dirinya setelah kematian suaminya? Pasti sungguh menjengkelkan mendapati dirinya terikat sumpah yang terpaksa diucapkannya untuk menjadi orang tua pengganti bagi seorang anak tak dikenal dan tak bisa disayanginya. Dan melihat makhluk asing yang tidak ramah ini senantiasa menerobos ke dalam kelompok keluarganya sendiri. Sebuah gagasan lain daripada yang lain timbul di benakku. Aku tidak pernah ragu bahwa seandainya Mr. Reed masih hidup, dia pasti memperlakukanku dengan baik. Dan sekarang, sambil duduk memandangi tempat tidur putih dan tembok-tembok yang ditutupi bayangan, sesekali juga mengalihkan pandangan terpesona ke cermin yang samar-samar berkilauan. Aku mulai ingat apa saja yang pernah ku dengar tentang orang mati, yang dibuat resah dalam kuburan mereka karena permintaan terakhir mereka tidak dipenuhi. Aku kembali mengunjungi dunia ini untuk menghukum para pengkhianat dan membalaskan dendam mereka yang tertindas. Dan aku berpikir bahwa roh Mr. Reed, karena merasa terganggu oleh ketidakadilan yang diderita anak saudarinya, mungkin akan meninggalkan tempat peristirahatannya, entah di ruang bawah tanah gereja atau di dunia arwah misterius, dan bangkit di hadapanku di dalam kamar ini. Aku mengusap air mataku dan menahan isakan, takut kalau tanda kesedihan yang terlalu mencolok akan mendorong suasana arwah untuk menghiburku, atau muncul di tengah kegelapan seraut wajah bercahaya yang membungkuk ke depanku dengan rasa iba yang aneh. Bayangan ini yang secara teori menghiburku, kurasa akan mengerikan kalau benar-benar terjadi. Dengan segenap kekuatanku, aku berusaha menepisnya. Aku berjuang untuk tegar. Setelah mengguncang rambutku agar terlepas dari mataku, aku mendongak dan mencoba memandang di sekeliling ruang gelap itu dengan berani. Pada saat itu tampak seberkas cahaya berkilauan di tembok. Apakah itu cahaya bulan yang menerobos celah di tirai? Aku bertanya-tanya sendiri. Bukan. Cahaya bulan selalu diam, sedangkan yang ini bergerak. Sementara aku menatapnya, cahaya itu bergeser ke langit-langit dan bergerak di atas kepalaku. Sekarang aku bisa menafsirkan dengan cepat bahwa kilatan cahaya ini kemungkinan besar berasal dari lentera yang dibawa seseorang yang sedang melintasi pekarangan. Tapi pada saat itu, karena benakku memang sudah bersiap menghadapi kengerian, sarafku terguncang karena resah. Aku mengira sorot cahaya yang berpindah-pindah dengan cepat itu suatu pertanda akan munculnya penampakan dari dunia lain. Jantungku berdegup kencang, kepalaku menjadi panas. Sebuah suara memenuhi telingaku yang kukira bunyi sayap-sayap yang berkepak cepat. Rasanya ada sesuatu di dekatku. Aku merasa terjepit dan napasku sesak. Ketahananku runtuh. Aku menghambur ke pintu dan menguncang kunci dengan putus asa. Langkah-langkah kaki berlarian di sepanjang lorong di luar. Kunci diputar. Bessie dan Apet masuk. Miss Air, apakah kau sakit? Tanya Bessie. Gaduh sekali, telingaku mau pecah rasanya, seru Apet. Keluarkan aku, biarkan aku pergi ke kamar anak-anak. Begitu dari aku. Untuk apa? Apakah kau terluka? Apakah kau melihat sesuatu? Bessie bertanya lagi. Oh, aku melihat cahaya dan tidak ada hantu yang datang. Aku kini mencengkeram tangan Bessie dan dia tidak menyentakkan hingga lepas. Dia sengaja menjerit, kata Apet dengan tegas dan agak memuakan. Dan keras sekali ceritanya. Kalau dia memang sedang sangat kesakitan, orang bisa maklum. Tapi dia hanya berniat membuat kita semua kesini. Aku tahu tipu daya yang nakal.
Ada apa ini? Tanya suara lain dengan tegas, dan Mrs. Reed muncul menyusuri koridor. Topinya terbentang lebar, gaunnya berdeser dengan bunyi berisik. Apa? Dan Bessie, kukira aku sudah merintahkan agar Jane Eyre ditinggalkan di dalam kamar merah sampai aku sendiri yang mengeluarkannya. Miss Jane menjerit keras sekali, Mam, ujar Bessie dengan nada mohon. Lepaskan dia, hanya itu jawabannya. Lepaskan tangan Bessie, nak. Kau takkan berhasil keluar dengan cara ini. Percayalah, aku paling benci kepura-puraan, terutama kalau anak-anak yang melakukannya. Tugasku adalah menunjukkan kepadamu bahwa tipu muslihat tidak ada manfaatnya. Kau sekarang akan tetap di dalam sana 1 jam lebih lama, dan kau baru boleh keluar kalau kau menunjukkan kepatuhan dan ketenangan total. Oh, Bibi, kasihanilah aku. Maafkan aku. Dan aku tidak tahan lagi. Biarlah aku menerima hukuman lain. Aku bisa mati kalau diam. Keributan ini sungguh menjengkelkan. Dan tak diragukan lagi, dia memang merasa demikian. Di matanya aku ini aktris cilik yang lihai. Dia benar-benar menganggapku perpaduan emosi yang menggebu, sifat licik, dan kepalsuan berbahaya. Setelah Bessie dan Abbott menjauh, Mrs. Reed yang tidak sabar melihat penderitaanku yang kini panik dan isak tangisku yang liar, dengan kasar mendorongku masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu. Tanpa berbantahan lagi, aku mendengarnya berjalan pergi dengan cepat, dan tidak lama setelah dia pergi, kurasa aku mengalami semacam kejang. Ketidaksedaranku pun menyudahi adegan itu.